Ya, pemirsa masih bersama kami dan jangan lupa Anda bisa menyaksikan acara ini melalui live streaming kami di www.mgstv+.tv. Dan bersama Yayasan DMK, pemirsa Anda bisa kembali mempergunakan layanan interaktif kami untuk langsung bisa berinteraktif bersama Kang Daden, pimpinan DMK dan juga sekaligus terapis di 025183486673 yang alhamdulillah sekali sudah membantu untuk menyembuhkan dan juga mencari jalan keluarnya untuk kemaslahatan masyarakat banyak di luar sana. Dan mungkin salah satu di antaranya sekarang giliran Anda merasakan seperti apa untuk mencari solusi yang tepat terhadap keluhan yang bersifat lahir ataupun juga batin ya. Sekali lagi dihubungi di 025183486673. Untuk alamat dan call centernya Anda bisa lihat di layar kaca kami dan juga bisa dihubungi dari sekarang. Oke, Kang Daden, di sini kan memang metodenya berbeda. Ini memang Berbeda, ya. kelebihan dan keunggulan dari Yayasan DMK ini adalah banyak sekali metode terapi yang dimiliki untuk berbagai jenis penyakit tidak sama. Jadi Tidak untuk sama, diabetes mungkin metodenya beda gitu ya, untuk asam ya. urat, kelumpuhan berbeda. Oke, mungkin yang ingin ditanyakan mengapa Kang Daden bisa memilih untuk mempunyai banyak metode terapi untuk keluhan berbeda-beda, itu fungsinya untuk apa Kang metode terapi seperti ini? Ya, kenapa? Memang dari segi penyakit aja sudah berbeda ya. Mama dari kepala ya mungkin nggak mungkin sakit kepala saya pegang perutnya kan gitu ya. Gitu Nah ya? nanti untuk metode migrain itu yang dipegang kepala. Metodenya mungkin saya pegang dengan terapi ilahi ya, terapi doa. Ya. Nah, insya Allah dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sakit pun ikut berdoa. Jadi bukan saya aja yang berdoa ya, karena dengan saya memohon kepada Allah dengan terapi yang si sakitnya pun dia sama-sama untuk memohon kepada Allah. Karena kuncinya yang untuk sembuh itu pada si penderita sakit. Jadi yang sakit merasakan sakit dia yang merasakan sehat ya. Insya Allah syariat SCA dalam membantu terapi, insya Allah semua keputusan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kesembuhan seperti itu. Begitu ya. Dan di Yayasan DMK ini tidak hanya sebagai pengobatan saja, tapi juga ada pengajian di sana. Kemudian juga banyak juga mereka yang tadinya mungkin hanya menjadi seorang pasien di DMK, setelah mungkin diterapi dan mengalami kesembuhan, sudah dilatih juga, sekarang menjadi ahli terapis juga. Iya, Seperti betul. itu ya Kang Daden ya? Iya betul. Karena kenapa? Karena kita bukan mengarah untuk keduniaan ya. Karena hadirnya Yayasan DMK ini untuk kemaslahatan. Jadi setelah dia berobat kepada kami, dia sembuh tidak begitu aja. Kadang yang udah sembuh pun dia menanya, alhamdulillah Kang, ada apa? Saya udah sehat, udah merasa tertolong. Saya bilang yang nolong bukan saya. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau memang ibu pingin bergabung dengan pengajian, saya bilang silahkan, tidak. Nah itulah alhamdulillah dengan yang pernah kami terapi dalam diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau pun meminta, Kang kapan ada pengajian? Nah alhamdullah, mereka sendiri yang meminta mereka ya, Kang sendiri Daden ya? itu Oke. alhamdulillah sudah terbukti, bukan kita untuk memberikan suatu ria ya. Itu alhamdulillah udah di berbagai wilayah di Jawa Barat ataupun di Sumatera udah alhamdulillah. Berarti sudah keluar Pulau Jawa juga, Kang Daden? Alhamdulillah ya. Oke. Dan ini nih pertanyaan juga nih, kalau memang pasien yang jaraknya jauh juga ya, mungkin tadi yang dikatakan dengan Sumatera, dan saya juga mendengar kabar ada juga yang dari Malaysia juga, luar negeri sana ya. Ini mereka kalau memang ingin datang ke Yayasan DMK, apakah disediakan semacam rawat inap atau fasilitasnya seperti apa di Yayasan DMK ini? Iya, saat ini mungkin waktu itu kita bisa untuk dipanggil ya, karena kita masih yayasannya itu belum berdiri ya, belum mungkin bentuk ya. sekarang. Ya alhamdulillah setelah ada yayasan ini dengan sangat pengertian ya dari para jemaah ataupun yang pernah saya obati, dia alhamdulillah bisa datang untuk ikut pengajian, dan ada waktu juga saya untuk sowan ke sana ya untuk bersilaturahim. Ya, alhamdulillah ada pengajian tablik akbarnya ya, untuk zikirnya, untuk pengobatannya juga alhamdulillah. Karena itu menjadikan modal saya bahwa ini adalah ilmu milik Allah. Betul. Bukan milik saya. Apapun itu semua ada di kehendak Allah. Kalau umpama pun saya tidak ada, ya memang itu ilmu Allah, dan mudah-mudahan ilmu yang pernah saya berikan itu bisa manfaat kepada orang. Karena ini bukan kepunyaan saya. Maka saya itulah untuk hadirnya Yayasan DMK ini bisa maslahat ya untuk umat dan masyarakat. Gitu. Oke, kita undang sekali lagi nih untuk Anda pemirsa di rumah mungkin yang kembali ingin langsung berinteraktif bersama Kang Daden Muhammad Kusuma di layanan interaktif kami, segera dihubungi di 0251 834
8673, apapun keluhan Anda, insya Allah akan diberikan solusi yang tepat untuk Anda saat ini. Setidaknya mungkin Kang Daden, yang pertama adalah batinnya dulu ya. Betul. Pada saat kita merasakan satu keluhan, misalnya diabetes kah, asam urat, kelumpuhan, atau sampai ke stroke sekalipun, kalau memang batin kita ini karena orang-orang sakit itu biasanya memang bukan biasanya lagi ya. Yang dirasakan tuh dia udah batinnya, udah fisiknya sakit, lari ke batinnya aral. Aralnya dikasih aja seminggu, dia udah aral sekali karena wah saya ini gimana bisnis ketika Allah menguji kan gitu. Itu aral. Dia baru tuh ketika dikasih sakit 3 hari baru ingat kepada Allah. Saya bilang waktu dia sehat itu bertahun-tahun ingat ke sama Allah. Itu kan. Nah saya tanya, waktu sehat ingat ke sama Allah? Nah ingat sama Allah waktu apa? Waktu sakit. Ya itulah. Makanya dari sehat itu sebelum kita diberikan sehat oleh Allah, nah dari sakit ini kita berobatlah kepada Allah dan berikanlah suatu keyakinan sama diri kita, karena diri kita adalah kuncinya. Nah, kenapa berobat kepada Allah? Karena Allah pun mengajarkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran untuk kita berpola kehidupan, untuk pola makan, pola pergaulan, itu juga kan ada di Al-Quran, konsep-konsep Al-Quran ya. Kalau kita mau menjalani, insya Allah hidup kita akan menjadikan suatu balance ya antara dunia akhirat itu akan imbang. Karena yang sakit itu setelah diberikan oleh Allah, baru dia mengingat, alhamdulillah di Yayasan DMK ini, pertama yaitu untuk pengobatan itu batin. Walaupun kita ada medisnya sakit, tapi kita anjurkan batinnya dulu supaya kuat. Ya Allah, saya bilang karena orang-orang yang sakit itu saya tanya, Ibu ridho nggak di penyakit diberikan oleh Allah? Ya, saya haral lah udah bertahun-tahun kan gitu. Nah, maka di situ bukan doa ibu yang tertunda atau bapak yang tertunda. Ibarat orang tuh ada yang ngamen ya, itu contoh aja. Orang ngamen kalau lagunya nggak enak kita cepet-cepet ingin ngasih kan. Betul. Nggak enak biar lagunya, nah udahlah. Ya. Tapi kalau yang ngamennya enak, mungkin bang terus saya bayar sekalian 5 lagu. Nah Allah pun begitu, ketika kita doa sama Allah bukan tidak dikabul. Saking enaknya doa kita didengar oleh Allah, ntar saya kabul nanti. Bukan Allah nggak dengar, tapi saking nikmatnya orang sakit itu memohon kepada Allah. Nah nanti diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu ya Allah Subhanallah, ya itu nggak ada suatu nikmatnya tidak bisa diceritakan ya oleh yang sakit juga. Mungkin dia pun kenapa penyempurnaan. Ya Allah dulu saya lagi sehat tidak ingat sama Allah. Nah waktu dia sakit barulah dia ingat sama Allah. Selama sakit terus dia bisa ibadah kepada Allah. Nanti bisa menjaga ketika sehat pun dia harus bisa menjaga lagi selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti nanti mungkin Ibu Dwi ini kalau datang ke Yayasan DMK pertama kali mungkin yang dilakukan adalah terapi mengenai batinnya dulu. Begitu dulu. Kan? Karena datang ke Yayasan DMK ini dengan Bismillah dan la haula wala quwata illa billahil azim. Karena satu-satunya dengan Bismillah itu adalah modal ya, modal kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berbuat selalu dengan mengucapkan Bismillah, kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya cuma manusia biasa, tapi saya berusaha untuk membantu dan ingin membuat kebaikan di antara sesama. Nah, insya Allah dengan terapi-terapi nanti, insya Allah dengan berbagai macam penyakit, kami siap untuk membantu dari berbagai macam penyakit yang diderita oleh pasien itu, insya Allah juga bisa menyembuhkan dengan keridhoannya insya Allah. Seperti itu ya, jadi mungkin untuk Ibu Dwi dan juga untuk Anda pemirsa yang lainnya, kalau memang nanti ingin datang ke Yayasan DMK, bertemu langsung dengan Kang Daden Muhammad Kusuma, jangan pernah untuk merasa satu keluh kesah yang keluar dari lisan Anda, karena hal ini akan lebih memperburuk keadaan yang Anda alami saat ini juga. Belajar untuk ikhlas dan juga berusaha untuk menemukan kesembuhan, karena ini akan mempercepat untuk menemukan proses kesembuhan Anda hanya bersama Yayasan Daden Muhammad Kusuma ya. Kang Daden, saya yakin yang datang ke Yayasan DMK ini semua tidak berkeyakinan sama ya, tidak hanya orang Muslim saja. Ada nggak sih di luar non Muslim yang datang? Ada. Kita banyak sekali yang non Muslim ya, karena kita saling menghargai. Ketika dia datang pun ke kami, dia sudah memakai suatu simbol keyakinan dia ya. Sebelum kami bertanya pun mereka udah memakai keagamaan beliau ya. Dia mengucapkan salam juga ya kepada kami. Saya bilang ya alhamdulillah dia menghargai kami dan kami pun menghargai beliau. Karena dengan santunnya kami pun insya Allah beliau pun bisa menghargai. Nah dengan seperti itulah kemudahan kami untuk mengobati segala berbagai macam penyakit. Nah insya Allah karena kenapa? Ketika beliau itu minta kepada kami, dia sudah berarti dia itu
mau ikhlas dan ridho. Betul. Ya, kalau dia berkeyakinan nggak mau, dia agamanya kok beda kan gitu. Kami pun seperti itu, beliau pun melangkah ke tempat kami seperti dia dengan didasari keyakinan, ya kami pun mendasari dengan keyakinan juga untuk mengobati si sakit itu yang berbeda agama. Tapi alhamdulillah lah sampai saat ini banyak sekali saudara-saudara saya yang di non-muslim menjadikan persaudaraan saya, alhamdulillah. Mungkin kalau dia melihat di TV mungkin dia bangga sekali ya. Kenapa? Karena saya itu tidak membedakan segala umur, miskin, kaya, berbagai macam agama, alhamdulillah banyak sekali menjadikan persaudaraan. Ya. Yang tadinya sakit jadi pasien, jadi saudara, dan jadi jemaah. Indah mungkin ya, seperti ini ya. Itulah Islam, indahnya Islam seperti itu. Oke, betul, karena jangan khawatir yang mungkin saat ini berbeda keyakinan ataupun juga di luar non-muslim ingin langsung datang untuk diterapi oleh Kang Daden Muhammad Kusuma, bisa langsung datang. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda setelah komersial break yang berikut ini.